Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi dengan saya Ilham Adi. Pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing lagi kepada teman-teman. Kali ini akan berbicara soal financial modeling, yang mana nanti ada 4 konsep financial modeling. Kalaupun teman-teman ingin tahu lebih lengkapnya, nanti saya akan lampirin link deskripsinya untuk teman-teman bisa baca. Singkat saja dan langsung saja. eh, apa itu financial modeling? Financial modeling adalah proses membuat gambaran angka dari situasi keuangan bisnis teman-teman saat ini. Data yang ada di dalamnya mencakup pendapatan saat ini, pengeluaran, utang yang harus dibayar, aset yang dimiliki saat ini, dan masih banyak lagi. Banyak pemilik bisnis yang bingung bagaimana sebaiknya financial modeling yang baik. Jawabannya adalah ketika model tersebut memiliki nilai yang akurat, mudah dipahami, fleksibel, serta memberikan insight penting mengenai kesehatan keuangan dan potensi sebuah bisnis. Proses pembuatan financial modeling membutuhkan berbagai pengetahuan dan skill seperti akuntansi, laporan keuangan, metode penilaian fungsi, dan rumus Microsoft Excel. Sebaiknya teman-teman tidak hanya mengandalkan spreadsheet untuk mengambil keputusan besar dalam bisnis karena rawan adanya kesalahan dan tidak konsisten. Manfaat financial modeling: yang pertama adalah dapat memahami bisnis lebih mendalam, yang kedua buat keputusan berdasarkan data, yang ketiga perkiraan anggaran yang akurat, yang keempat lebih patuh peraturan, yang kelima penilaian bisnis. Dalam penilaian bisnis ini ada satu pengertian cara untuk membantu menentukan nilai bisnis atau proyek dengan membuat perkiraan arus kas masa depan bisnis teman-teman. Ini berguna bagi bisnis yang menjual sahamnya ke publik, menambah modal usaha, atau ingin melakukan merger dengan bisnis lain. Adapun yang keenam adalah meminimalisir resiko. Yang ketujuh, output lebih cepat. Terkait dengan output lebih cepat ini adalah ternyata dapat menghasilkan output dengan cepat menggunakan rumus dan fungsi untuk perhitungan yang dilakukan otomatis. Hal ini membantu teman-teman mengambil keputusan dengan cepat dan mengurangi waktu untuk mengevaluasi berbagai skenario. Yang terakhir adalah tentang pertumbuhan bisnis. Adapun 4 komponen financial modeling, yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi merangkum pendapatan, pengeluaran, dan laba perusahaan selama periode tertentu, kuartal, atau 1 tahun. Hal ini menunjukkan bagaimana bisnis teman-teman memperoleh pendapatan dari kegiatan operasional dan sumber lainnya, serta bagaimana memperoleh biaya untuk menjalankan bisnis. Inti dari laporan laba rugi adalah pendapatan bersih perusahaan. Yang kedua adalah laporan neraca. Laporan ini menampilkan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu bisnis. Biasanya diterbitkan pada akhir kuartal atau 1 tahun. Ini menunjukkan apa yang saat ini dimiliki bisnis teman-teman beserta nilainya, termasuk utang bisnis. Ya, yang ketiga ada laporan arus kas. Laporan arus kas menunjukkan arus uang masuk dan keluar suatu bisnis. Laporan ini menunjukkan bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Perubahan bersih kas pada laporan arus kas harus sama dengan perubahan kas pada neraca. Yang terakhir, komponen keempat adalah jadwal utang. Jadwal utang menunjukkan jumlah utang yang dimiliki perusahaan seperti pinjaman, obligasi, atau sewa. Dengan jadwal utang, teman-teman dapat mempelajari berapa besar pembayaran bunga dan pokok yang harus dilakukan perusahaan atas utangnya, dan bagaimana pengaruhnya terhadap analisis arus kas dan rasio leverage. Lalu kesimpulannya apa teman-teman? Financial modeling adalah proses yang sangat penting dalam sebuah bisnis karena teman-teman dapat melihat gambaran kondisi keuangan bisnis saat ini. Dengan begitu, teman-teman dapat memperkirakan strategi yang selanjutnya harus dijalankan di bisnis teman-teman. Financial modeling memberikan banyak manfaat untuk bisnis teman-teman, antara lain dapat memahami bisnis teman-teman lebih mendalam, membuat keputusan berdasarkan data, lebih akurat dalam memperkirakan anggaran, dokumen seperti laporan keuangan lebih patuh pada aturan, bisnis semakin bertumbuh, dan lain-lain.
Ada 4 komponen yang perlu disediakan ketika membuat financial modeling, yaitu yang pertama adalah laporan laba rugi, laporan neraca, laporan arus kas, dan jadwal utang. Demikianlah yang bisa saya sampaikan teman-teman. Semoga bermanfaat untuk saya maupun teman-teman semuanya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.